warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Umu Ajwa. Saya akan menjelaskan terkait Q&A Kids Journal. Karena banyak banget nih yang bingung ya, mungkin sampai saat ini. Kenapa belum mengerjakan? Kenapa sudah DTK day 6 atau 7 ya? Ya itu masih belum banyak mengumpulkan. Gak apa-apa, kita bahas bareng-bareng di sini. Semoga ayah bunda bisa lebih memahaminya. Bedanya Kids Journal dengan Kids Task. Jadi Kids Journal itu adalah gambar atau tulisan atau sebuah karya yang bunda tuliskan dalam bentuk apapun. Boleh misalnya picture diedit atau via Instagram, atau simpelnya sebenarnya sih bisa foto simple, nanti bunda bawahnya ketik aja via teks WA gitu. Dan sedangkan Kitas itu adalah aktivitas yang Ananda lakukan ketika mereka mendapatkan tema-tema dari kita. Nah, kalau ditanya apa sih yang terkandung dalam Kids Journal, pertama pasti tema, tanggal. Kalau perlu ada nama Ananda dan usianya Ananda. Lalu ada aspek perkembangan fitrah. Kan ada 8, tapi terserah bunda nih, kira-kira yang relevan berapa. Misalnya mau 4 boleh, 5 boleh, bahkan 3 pun juga boleh. Lalu ada respon. Respon itu adalah kondisi ketika Ananda melakukan aktivitas tersebut. Jadi kita coba nilai bagaimana dari sisi gesture atau respon emosi dan gerak tubuh dan rasa-rasa lainnya yang itu bisa dilukiskan dengan indera mungkin. Yang terakhir hikmah. Hikmah ini lebih kepada apa sih sebenarnya yang kita dapatkan dari aktivitas bersama anak di rumah. Misalnya kita sebagai ibu mendapatkan hikmah. Oh ternyata yang kita lakukan bersama Ananda seperti ini sangat disukai loh. Berarti tema-tema yang berkaitan tentang transportasi itu lebih disukai oleh Ananda dibandingkan tema-tema yang berkaitan tentang tumbuhan. Nah, dari situ bisa kita ambil insight dari kegiatan-kegiatan yang nanti kedepannya bisa kita data yang akan menjadi sebuah peluang atau semacam sebuah potensi peminatan atau bakat dari Ananda. Ya, dokumentasi penting nggak sih dalam Kids Journal? Penting sekali ya bunda. Kenapa? Karena di saat-saat mereka yang sekarang mungkin ada ya usianya di bawah 3 tahun, mereka belum memiliki memori yang cukup lama. Sedangkan nanti ketika mereka dewasa, mereka tentunya akan melihat nih kegiatan-kegiatan apa sih yang mereka lakukan dalam sekolah online, salah satunya melalui program TFH ini. Nah, ketika mereka misalnya melihat kegiatan sesimpel mereka makan, lalu mereka melihat bahwa oh ini adalah kegiatan waktu saya makan dan Allah memberikan nikmat makan melalui ayah dan bunda, jadi saya bisa mengkonsumsi nasi, ayam, ikan, daging seperti itu. Fungsinya tentunya akan lebih terasa dampaknya di momen yang akan datang. Jadi wajib untuk melampirkan foto-foto dokumentasi ayah bunda. Bismillah. Saya bingung untuk mendeskripsikan aspek fitrah. Memang mungkin bagi sebagian orang ketika memahami 8 perkembangan aspek fitrah ini cukup membingungkan. Tapi jangan lupa bunda ayah, ketika kita membaca sesuatu ilmu atau teori ataupun itu bacaan, jangan lupa menyertakan Allah dalam setiap proses kita dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan pemahaman kepada kita. Ketika kita sudah berupaya membaca terus membaca, mudah-mudahan Allah berikan ilham dan pemahaman kepada kita untuk memahami 8 aspek fitrah tersebut. Kalau misalnya dirasa kayaknya masih belum sempurna deh, tidak apa-apa bunda, yang penting mencoba untuk menuliskan aspek-aspek tersebut di Kids Journal, seperti itu. Dalam membuat Kids Journal itu sebenarnya kita bisa menggunakan kerangka what, why, sama how.
Maksudnya apa? What itu adalah kegiatan apa sih yang Ananda suka lakukan sesuai dengan tema. Misalnya temanya alam semesta. Ajwa suka untuk eksplorasi alam-alam di sekitar rumah. Nah, itu berarti sudah menjadi kegiatan what-nya. Lalu why? Kenapa sih kita harus mengeksplorasi alam? Nah, itu bisa kita kaitkan dengan kebutuhan dari Ananda. Misalnya, Ananda itu memang suka beraktivitas yang berhubungan dengan kinestetik, jalan-jalan, lalu lari-lari dengan lingkup yang lebih luas, berarti bisa menggunakan lapangan dan lain-lain. Dan terakhir, how, bagaimana perasaannya, bagaimana responnya dari si Ajwa, dari Ananda di rumah. Ajwa biasanya kalau di alam semesta itu, atau kita ambil contoh di taman atau di lapangan, pasti akan sangat senang sekali. Kenapa? Karena melihat lapangan yang luas, biasanya nalurinya Ajwa itu akan suka lari-lari dan mengeksplorasi apa saja tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di sekitar taman atau di sekitar lapangan. Jadi 3 kacamata atau 3 kerangka what, why, sama how ini sangat membantu kita sebenarnya untuk membuat kids journal. Mungkin ayah bunda ingat ya, waktu pas kita sekolah ada metode 5W1H untuk membuat pertanyaan, membuat daftar pertanyaan, atau kita mengidentifikasi sebuah narasi atau cerita. Nah, ini sama saja, bedanya ini cukup 3 dan kita bisa menuliskan itu menjadi sebuah kids journal. Apakah di setiap kegiatan DTK 1, 2, 3 dan selanjutnya harus ada perbaikan dalam hal kita sebagai observer? Bisa dibilang iya. Kenapa? Karena dari sekian banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama Ananda di rumah, pasti akan ada kecenderungan Ananda itu lebih suka yang seperti apa sih? Contohnya, anak saya yang bernama Hamna kurang suka dengan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang kotor atau hal-hal yang berhubungan dengan ketidakrapihan seperti itu. Sedangkan berbeda pada kakaknya yang mungkin tidak terlalu takut untuk mengeksplorasi alam, terus juga seperti air, tanah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin membutuhkan kefokusan tinggi atau kegiatan yang membutuhkan posisi fisik yang lebih statis ya, seperti duduk, menulis, membaca. Kalau Ajwa, anak yang kinestetik sekali, dia tidak terlalu suka dengan kegiatan seperti itu. Dan Hamna kebalikannya, lebih bisa bertahan dengan kegiatan yang statis seperti itu. Untuk itu, kita perlu sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya di masa yang akan datang dengan penyesuaian dari apa yang Ananda lebih sukai. Dan ini tentunya akan menjadi titik-titik di masa depan yang bisa kita review kembali. Oh, di masa kecil ternyata Ajwa suka ya aktivitas seperti ini, Hamna suka ya aktivitas seperti ini, Ajwa tidak suka ya yang berkaitan dengan ini, dan Hamna tidak suka yang berkaitan dengan ini, seperti itu. Harus nggak sih kita ngikutin pilihan-pilihan yang sudah tim TFH buat? Misalnya 0-2 tahun kegiatannya ABC, terus 2-4 tahun kegiatannya ABC. Nah, itu sebenarnya hanyalah referensi saja, tergantung kepada ide dan kreasi dari ayah bunda. Kalau misalnya ayah bunda ngerasa, tapi kayaknya nggak pas deh anak saya membuat kegiatan ini di rumah dengan tema ini, silakan saja. Itu lebih kepada referensi dari kita yang bisa dilakukan ketika ayah bunda bingung nih mau mulai dengan kegiatan apa yang berkaitan tentang tema. Tapi selebihnya silakan diatur sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, sebenarnya kids journal itu adalah sebuah metode untuk bagaimana kita sebagai ibu, sebagai ayah, orang tua memahami tumbuh kembang mereka dari setiap kegiatan-kegiatan sederhana yang mereka lakukan di rumah. Contohnya, sesimpel mereka misalnya makan dengan tangan kanan dan mengucapkan basmalah, lalu
minum dengan tangan kanan, dan lain-lainnya. Nah, mungkin hal sederhana ya, tapi mereka bisa duduk rapi, tertib dengan adab Islam. Dan itu sebenarnya adalah sebuah proses mereka menjadi seorang muslim yang baik. Jadi fungsi dari Kids Journal adalah bagaimana kita memberikan empati kita atau perasaan kita, memahami proses dari anak-anak tersebut, anak-anak kita tumbuh menjadi muslim yang baik sesuai dengan adab tuntunan Quran dan Sunnah. Ketika ditanya apa sih manfaatnya membuat Kids Journal, banyak sekali ayah bunda. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai orang tua memberikan empati kita atau perasaan kita memahami tiap tindakan yang Ananda lakukan ketika di rumah. Sesimpel kegiatan sederhana, makan, minum, merapikan tempat tidur, atau mungkin meletakkan barang-barangnya pada tempatnya. Itu mungkin kegiatan yang sederhana, tapi sebenarnya dari situ kita ditugaskan mendapatkan sebuah tugas ya untuk membuat Kids Journal. Kita berperan gak cuma sekedar sebagai orang tua, tapi kita sebagai observer atau sebagai peneliti. Wah, kita mantau nih anak kita, sebenarnya apa yang benar-benar dia pelajari dari segala proses aktivitas di rumah tersebut ya. Ternyata dari hal sederhana itu kita bisa dapat ada kaitannya tentang aspek fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah jasmani, fitrah estetika, dan lain-lainnya. Oh, ternyata itu adalah cara Ananda belajar dengan kegiatan sederhana, dan kita pun menjadi orang tua yang lebih memahami atas perkembangan anak di rumah dengan kegiatan sehari-hari. Kenapa sih kegiatan Kids Journal itu berulang-ulang? Sebenarnya ini adalah bagian dari seberapa kita melihat dan menggunakan kacamata aspek perkembangan fitrah yang 8 tadi. Jadi kesannya berulang-ulang. Misalnya fitrah keimanan. Kalau kita bicara tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada Ananda di rumah, pasti berujung kepada nikmat dari Allah. Dan itu berulang, ya tentu, dan tidak apa-apa. Karena untuk memahamkan dan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada Ananda, memang butuh waktu, kesabaran, dan talqin yang terus-menerus istiqomah. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat Kids Journal ya, Bunda Ayah, jadi kita membuat namanya empathy map yang mana sudah di-share ya sama Mbak Nisa di grup. Nah, kalau misalnya Ayah Bunda lihat, ini ada 2 halaman. Jadi, langkah empathize itu adalah sebuah metode yang membuat kita menghubungkan antara setiap kejadian-kejadian yang sudah dilakukan kemarin di Kids Journal menjadi sebuah analisa yang bisa kita cari. Apa sih kaitan dari satu dan lainnya? Buatlah 4 kuadran di kertas atau di papan tulis. Nah, yang pertama say. Say itu beberapa kutipan kata-kata yang mendefinisikan apa yang anak Anda lakukan atau apa yang anak-anak katakan. Yang do, tindakan perilaku apa yang kita lihat kepada Ananda. Think, apa yang mungkin anak-anak sedang pikirkan ketika melakukan aktivitas tersebut. Dan yang terakhir, feel, apa sih perasaan-perasaan yang mereka rasakan ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, langsung ya, gimana sih contohnya atau cara membuat dari empathy map itu? Dari yang Kids Journal kemarin kita sudah buat. Di sini ada 6 kolom ya, atau ada 6 kotak-kotak yang bisa ayah bunda isi. Yang pertama tentunya dari profil dari Ananda, nama, usia, lokasi, dan lain-lain. Nah, nanti di kotak kedua, ayah bunda bisa lihat apa sih hal-hal yang sebenarnya yang membuat anak tersebut atau Ananda paling tertarik dan termotivasi. Misalnya aktivitas memasak, di mana aktivitas memasak tersebut motivasi yang dimiliki oleh anak-anak adalah ikut serta dalam membuat suatu makanan yang dia sukai, atau misalnya dia suka dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan merawat adik, bayi, dan lain-lain. Untuk itu kita bisa melisting apa saja sih hal-hal yang sebenarnya Ananda paling tertarik dari sekian banyak tema-tema yang sudah kita lakukan. Selanjutnya,
Apa sih yang paling membuat anak tertarik untuk berinteraksi dengan sekitarnya? Misalnya ada kejadian-kejadian seperti ketika memasak itu ada reaksi kimia dari puding yang dimasak, dia menjadi berbuih, lalu dia menjadi tertarik. Loh, kok bisa kayak gini, Ma? Dan seperti itu, dia akan bertanya. Atau mungkin ketika misalnya aktivitas berkebun, dia menemukan ada hewan-hewan serangga di dalam kebun. Lalu muncul rasa ingin tahu dan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran Ananda yang ditanyakan kepada kita. Nah, itu bisa kita catat. Apa sih hal-hal atau kejadian-kejadian yang membuat Ananda tertarik untuk bertanya. Selanjutnya, kisah apa sih yang paling berkesan dan diingat oleh anak? Misalnya, ketika membuat kue dan kue tersebut sudah jadi, lalu Ananda menceritakan hasil karyanya kepada saudara-saudara, kakak, adik, kakek, nenek, dan ternyata itu adalah kegiatan yang paling berkesan ketika hasil karyanya sudah selesai dan Ananda benar-benar melihat secara konkret, atau ketika sedang mengantarkan ayah dan ibu ke rumah sakit dan ibunya misalnya disuntik atau ayah mendapatkan semacam terapi atau arahan-arahan dari dokter, sehingga anak tersebut merasa terkesan, wah ternyata seperti itu ya tugas dokter, atau ternyata seperti itu ya kegiatan-kegiatan profesi yang membuat ia sangat terngiang-ngiang ketika pulang ke rumah. Dan itu bisa menjadi listing di poin selanjutnya, yaitu di poin keempat ini. Selanjutnya, pertanyaan apa yang perlu dieksplorasi kembali pada pertemuan atau kegiatan berikutnya. Nah, ini sifatnya fleksibel. Misalnya, kita belum mendapati nih mereka itu sebenarnya sedang suka memasak atau sedang suka memasaknya itu karena apa sih? Ataukah karena memang mereka lapar, ataukah karena mereka memang ikut-ikutan aja terpaksa dengan kegiatan kita, atau karena mereka memang mau dan benar-benar passionate sekali untuk memasak. Dan ketika kita belum tahu alasannya, kita bisa mengulang lagi kegiatan di pertemuan selanjutnya. Dan bisa kita tanyakan lagi, bagaimana perasaannya, kamu suka nggak, capek nggak, gimana hasil masakan yang udah Ajwa buat di rumah, seperti itu. Nah, yang terakhir, dalam berkegiatan bersama Ananda di rumah pasti ada hal-hal yang membuat kita ataupun Ananda ketika berinteraksi itu ada poin-poin gesekan atau poin-poin yang membuat anak itu frustrasi. Nah, ini perlu dicatat. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari proses kita memahami sebenarnya apa sih yang membuat mereka ini kok jadi nggak sabar, atau mereka jadi marah, atau mereka jadi ekspresif sekali sampai emosinya ke arah negatif. Nah, itu perlu dicatat sekali. Misalnya dalam proses memasak, Ajwa paling nggak suka kalau misalnya dilarang memegang benda-benda tajam seperti pisau atau kompor, tapi ternyata itu adalah proses sebenarnya buat kita, dimana Ananda belum tahu apa bahayanya memegang pisau dan memegang api. Dan kita sebagai orang tua perlu belajar bahwa hal-hal yang membuat anak itu frustrasi adalah hal-hal yang mereka anggap itu tidak bahaya, tapi ternyata sebenarnya membahayakan, dan kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada Ananda di rumah. Ya, lalu ada pertanyaan, bagaimana sih kita mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi keyakinan atau pandangan anak? Jadi sebenarnya ketika kita sebelum menuliskan empathy map itu, kita perlu sering-sering mengobrol dan berdialog tauhid dengan Ananda di rumah. Contohnya, misalnya bertanya kepada Ajwa, tahu nggak Ajwa, sebenarnya segala sesuatu yang Ajwa dapat ini, susu, makanan, mainan, itu rezeki dari siapa? Ketika Ajwa jawab dari Allah, berarti dia sudah tahu. Ketika pertanyaan dimulai dengan pertanyaan yang sederhana, tapi ketika dalam kegiatan sehari-hari yang mungkin pemicunya atau mungkin bolanya muncul dari Ananda duluan. Misalnya dia pengen apa?
aku pengen ini mah itu mah, kan sering ya anak kita seperti itu gitu. Nah lalu kita lempar lagi bolanya, kita tanya lagi, oke, kalau kamu mau ini harus mintanya ke siapa? Kalau misalnya dia itu masih marah atau mungkin masih berharap sama kita, berarti kita perlu untuk bersabar dan meyakini lagi bahwa ya selalu ada proses untuk mendapatkan atau mencapai keinginan, baik dengan cara berusaha dan berdoa. Nah, berbeda kasusnya ketika ini terjadi kepada Hamnah yang usianya masih 3 tahun kurang ya, sedangkan Ajo baru mau 5 tahun kurang. Hamnah itu pernah jatuh ketika dia main sendiri, dan lalu meraung-raung ke saya menangis dan berkata, "Mama, Hamnah sedih, Mama, Hamnah takut, Hamnah nggak mau kalau nggak dijaga sama Allah," gitu. Nah, berarti pada saat tersebut keyakinan Hamnah terhadap bahwa Allah itu yang menjaga dan melindungi dirinya itu di momen tersebut itu sedang muncul, atau memang istilahnya ingat Hamnah, sedang eling gitu ya. Tapi meskipun di lain kegiatan juga suka lupa, dan itu adalah bentuk dari kontradiksi dan memang proses. Jadi ketika kita menjadi orang tua, terkadang proses memahami perkembangan keyakinan anak ini membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan ketelatenan ayah bunda. Jadi jangan pernah merasa gagal ataupun merasa, ya ampun kenapa ya anak saya itu juga belum muncul juga nih keyakinan dan fitrah keimanannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah terus konsisten dan komitmen. Salah satunya adalah menggali empati kita dengan membuat kids journal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sih kita menjelaskan keunikan anak? Sebenarnya ini adalah cara atau tantangan buat kita ya, tentunya mengubah pandangan dari anak-anak kita di rumah. Misalnya Ajo tipikal anak yang cengeng. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang dewasa, anak kita biasa sering nangis, lalu kita labeli ya cengeng, padahal belum tentu juga. Ternyata ketika dia memiliki sifat emosi yang lebih sensitif, barangkali di masa depan dia sangat bisa kita arahkan menjadi seorang psikolog atau terapis yang memang membutuhkan empati yang tinggi dalam menangani pasien atau klien. Atau contoh lainnya lagi, ada anak yang super duper aktif sampai dia itu nggak bisa duduk ya lama-lama. Nah, kita lihat ini anak kenapa hiperaktif sekali gitu kan, dan sepertinya tidak bisa untuk diajarkan adab dan lain-lain. Nah, tapi kita bisa lihat perspektif berbedanya dengan kacamata fitrah base ini, yaitu siapa tahu anak ini memiliki fitrah kepemimpinan yang sangat tinggi dan rasa eksplorasi atau fitrah belajar yang tinggi, sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam kelompoknya, dia malah sangat bisa memberikan keputusan-keputusan yang mungkin teman-temannya tersebut itu tidak pikirkan atau tidak sampai untuk memikirkan hal tersebut. Dan kami tim TFH kerap mengalami dan bertemu dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi ayah bunda, tinggal kita belajar dan selalu melihat apa ya, kita gali lagi sisi positif dari hal-hal yang sebelumnya kita anggap negatif. Ya, saya tidak punya cukup waktu untuk membuat kids journal. Nah, itu sebenarnya tergantung bagaimana ya bunda mengatur prioritas dan memanage kegiatan sehari-hari. Saran dari saya adalah permudah atau simplifikasilah dari kids journal yang ayah bunda tetapkan. Jangan terlalu sempurna untuk memulai. Sesimpel dari kegiatan aktivitas sederhana Ananda di rumah, kita mulai tulis pelan-pelan. Apalagi sekarang kita sudah ya boleh untuk memulai dari tulisan-tulisan di WhatsApp saja. Jadi tidak perlu harus sampai membuatnya menggunakan aplikasi edit foto dan gambar. Alhamdulillah hari ini sesinya sudah selesai tentang tanya jawab 14 pertanyaan yang populer nih, yang orang tua ayah bunda masih bingungkan di rumah tentang tugas, bedanya kids journal, kids task, mom task, dan lain-lain gitu. Nah, jika ayah bunda merasa ada hal-hal yang belum kami jawab, boleh ya nanti japri ke Mbak Nisa atau komen di bawah di channel ini gitu. Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar, dan saya doakan semoga ayah bunda terus istiqomah, terus semangat,
dalam menjalankan tugas-tugas dan peran sebagai orang tua. Memang sih berat. Ngos-ngosan saya juga punya anak 3, sama-sama di sini, punya prioritas dan punya kesibukan yang padat. Tapi saya percaya ketika kita menjalankan tugas tersebut bukan hanya sebagai tugas formal, tapi juga sebagai bentuk tugas empati kita, melatih empati kita bagaimana memahami seperti apa sih tumbuh kembang Ananda. Dan buat saya metode FBE ini dan juga metode membuat Kids Journal ini secara nggak langsung melatih saya yang bukan backgroundnya sebagai seorang psikolog pendidikan, jadi tahu, oh ternyata kita nggak harus ya sekolah terlalu ngambil spesifik di bidang psikologi untuk memahami anak kita, karena kita percaya setiap anak kita yang dilahirkan dari rahim kita itu adalah takdir yang terbaik, yang tepat, dengan waktu yang tepat dan orang tua yang tepat. Insya Allah tidak mungkin ada takdir yang melesat ketika Allah sudah menakdirkan. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita sebagai orang tua semangat, berjuang, saling support satu sama lain untuk memahami dan memberikan empati kita dalam tumbuh kembang anak-anak kita di usia dini sekarang. Seperti itu. Cukup ya, itu aja. Nanti insya Allah akan ada video-video selanjutnya dan lebih seru insya Allah. Jangan lupa untuk ditonton dan di-share ya ke keluarga-keluarga yang mungkin membutuhkan. Itu aja ya, ya Bunda. Jazakumullah khair. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.